Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang e-learning. Konten dalam video ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu apa itu e-learning, sejarah e-learning, kelebihan dan kekurangan e-learning, LCMS, jenis e-learning, dan contoh konkret pelaksanaan e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah sistem pendidikan berbasis komputer yang memungkinkan seseorang belajar dari mana saja dan kapan saja. E-learning biasanya dilakukan melalui internet. E-learning juga menyediakan kemampuan untuk berbagi materi dalam berbagai format seperti video, slideshow, dokumen, maupun PDF. Singkatnya, e-learning mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses sumber belajar secara daring. Sejarah e-learning. Istilah e-learning pertama kali digunakan pada tahun 1999 dalam seminar CPT Systems. Namun, istilah e-learning sudah ada jauh sebelum tahun tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, Isaac Pitman mengajar shorthand melalui surat kabar pada tahun 1840-an. Lalu pada tahun 1924, mesin ujian pertama kali ditemukan. Lalu pada tahun 1954, B.F. Skinner menciptakan teaching machine yang memungkinkan sekolah memberikan instruksi yang terprogram. Program pelatihan berbasis komputer pertama yaitu Plato atau Programmed Logic for Automated Teaching Operations yang diperkenalkan pada tahun 1960. Lalu, e-learning mulai menjadi lebih interaktif pada tahun 1970-an, terutama dengan adanya Open University di Britania yang fokus pada belajar jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning antara lain: 1. Tidak ada batasan lokasi dan waktu. E-learning memungkinkan belajar tanpa harus memperhatikan lokasi dan waktu. 2. Biaya yang lebih rendah. E-learning dapat menghemat biaya karena tidak perlu membiayai fasilitas fisik seperti kelas tradisional. 3. Akses materi yang lebih cepat. Materi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih cepat melalui internet, intranet, ataupun media lainnya. Keempat, akses yang lebih terbuka ke pendidikan. E-learning memungkinkan akses yang lebih luas ke pendidikan, termasuk program gelar penuh. Yang kelima, integrasi yang lebih baik untuk siswa non-penuh waktu. E-learning dapat membantu siswa non-penuh waktu dengan integrasi yang lebih baik dalam pendidikan lanjutan. Keenam, pengembangan keterampilan teknologi melalui praktik dengan alat dan komputer. E-learning memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi melalui praktik dengan alat dan komputer. Lalu, kekurangan e-learning antara lain: 1. Mudahnya terjadi kecurangan. E-learning rentan terhadap kecurangan karena siswa dapat mencari jawaban secara online tanpa melakukan pekerjaannya sendiri. 2. Bias terhadap siswa yang cerdas teknologi. E-learning cenderung lebih baik bagi siswa yang cerdas teknologi daripada siswa yang tidak. 3. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman guru dalam mengelola interaksi guru dan siswa. Guru mungkin tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola interaksi guru dan siswa secara virtual. Yang keempat, kurangnya interaksi sosial antara guru dan siswa. E-learning dapat mengurangi interaksi sosial antara guru dan siswa. Yang penting dalam sebuah proses belajar, e-learning seringkali tidak memberikan umpan balik secara langsung dari guru kepada siswa, yang dapat mempengaruhi kemajuan belajar siswa. Yang kelima, bahaya prokrastinasi. E-learning dapat meningkatkan risiko prokrastinasi karena siswa dapat menunda tugas belajar mereka. Yang keenam, potensi isolasi. Belajar secara online dapat menyebabkan perasaan isolasi, karena kebanyakan proses belajar dilakukan secara individu,
Selanjutnya, kita akan membahas tentang LCMS atau Learning Content Management System. Sistem manajemen online juga mengintegrasikan sistem manajemen konten pembelajaran atau LCMS yang merupakan set alat perangkat lunak yang memungkinkan penyimpanan, penggunaan, dan penggunaan kembali materi pembelajaran. Fitur-fitur LCMS meliputi kemampuan pengiriman konten, manajemen kelas online, pengukuran dan laporan kemajuan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, laporan pemenuhan tugas pembelajaran, dan manajemen progres siswa. Jenis-jenis e-learning. E-learning dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan metode pembelajaran daring yang terjadi secara real-time, di mana peserta dan pengajar berinteraksi pada waktu yang sama melalui platform seperti video konferensi maupun chat daring. Sedangkan asinkronus merupakan kebalikan dari sinkronus. E-learning asinkronus memungkinkan siswa untuk mengakses materi dan melakukan aktivitas belajar tanpa harus terikat waktu tertentu. Selain itu, e-learning dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu e-learning mandiri asinkronus, e-learning mandiri sinkronus, e-learning berkelompok asinkronus, dan e-learning berkelompok sinkronus. Jenis-jenis ini membedakan e-learning berdasarkan cara penggunaannya, baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh pelaksanaan e-learning melalui sebuah contoh konkret. Didi sedang mengikuti mata kuliah Designing e-Learning. Pada pertemuan pertama, pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Dosen memulai kelas dengan menjelaskan pentingnya desain e-learning yang efektif. Dalam sesi ini, dosen mengajak mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif. Mereka berdiskusi tentang berbagai elemen penting dalam e-learning. Kegiatan ini masuk ke dalam pelaksanaan e-learning secara sinkronus. Contoh selanjutnya adalah, pada minggu selanjutnya, dosen memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mereka diminta untuk membuat sebuah makalah tentang e-learning, sesuai dengan topik yang telah dibahas. Didi dan teman-temannya diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan jadwal masing-masing. Kegiatan ini masuk ke dalam pelaksanaan e-learning secara asinkronus. Sekian video dari saya, terima kasih.